Ya, keberhasilan lolos ke ronde ketiga tidak datang begitu saja, namun karena hasil kerja keras Sintayong dan para pemain Indonesia. Dan semua tahu, Indonesia dan Sintayong akan tetap bersama sampai tahun 2027 nanti. Dan itulah mengapa Indonesia disebut bakal menjadi tim yang kuat di Asia. Ditambah Sintayong ingin menambah amunisi baru untuk bisa bersaing di ronde ketiga. Atas keberhasilan itu, timnas Indonesia disorot oleh berbagai pihak karena menjadi satu-satunya tim yang mewakili ASEAN. Salah satunya dari pelatih Malaysia Kim Pan-gon. Ya, pelatih yang juga berasal dari Korea Selatan ini menyuruh Malaysia untuk tidak gengsi belajar dari timnas Indonesia. Keberhasilan skuad Garuda lolos ke ronde ketiga menjadi bukti bahwa kualitas Indonesia saat ini di atas tim-tim seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia sendiri. Ya, dulu Indonesia hanya bermimpi apakah skuad Garuda bisa menjuarai Piala AFF. Namun sekarang Indonesia bermimpi apakah Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Ya, hal itulah yang membuat Malaysia iri dengan timnas Indonesia. Pelatih Malaysia Kim Pan-gon menyatakan tak akan gengsi untuk siap jiplak cara Sintayong. Kim Pan-gon mengatakan, "Bagi saya, timnas Indonesia akan menjadi tim papan atas di Asia dalam waktu dekat. Mereka berusaha keras, tetapi Malaysia harus berjuang." Usaha lain yang mungkin bisa kami ikuti adalah cara pelatih timnas Indonesia yang terbang ke Eropa untuk mencari pemain keturunan. Tetapi bagi saya, kebutuhan utama adalah sistem pengembangan yang menghasilkan pemain lokal terbaik, ujar Kim Pan-gon. Ya, tak cuma seorang pelatih Kim Pan-gon yang memuji perkembangan Indonesia. Banyak pelatih-pelatih dunia hingga pemain-pemain ternama yang terkejut dengan perkembangan Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Terus apa kata mereka? Berikut perkataan jujur setelah mereka melihat kualitas Indonesia. Yang pertama, ada pelatih Jepang Hajime Moriyasu. Menurutnya, tangan dingin Sintayong berperan penting di timnas Indonesia saat ini. Sintayong disebut telah memberikan perubahan sehingga timnas Indonesia mampu merepotkan tim kelas dunia seperti timnas Jepang saat di Asian Cup kemarin. Indonesia berkembang pesat di bawah kepemimpinan pelatih Sintayong. Mereka di jalan yang benar, Indonesia akan semakin kuat. Jangan coba-coba meremehkan Indonesia, ujar Hajime Moriyasu. Kemudian, pujian juga datang dari legenda Manchester United, Park Ji-sung. Ia terpukau dengan perkembangan timnas Indonesia saat ini. Ia pun menyadari pesatnya perkembangan Garuda tak lepas dari tangan dingin pelatih asal Korea Selatan Sintayong. Sebagai sesama orang Korea Selatan, Park Ji-sung mengenal Sintayong. Terlebih Sintayong pun dulunya juga pernah menangani timnas Korea Selatan. Timnas Indonesia yang sekarang banyak diisi pemain muda dan pemain berdarah Eropa yang bermain di Eropa, seperti halnya Nathan Jo Aon, Jai Ijes, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan Sandy Wall, merupakan pemain kunci timnas Indonesia saat ini. Timnas Indonesia membutuhkan kualitas pemain, khususnya pemain muda di berbagai aspek, dan saat ini hal itu telah dilakukan dengan baik. Saya lihat ada perkembangan pesat di timnas Indonesia, terutama para pemain baru yang berkarir di Eropa, ujar Park Ji-sung. Ya, pelatih timnas Belanda Ronald Koeman juga memuji asuhan Sintayong saat ini. Ia awalnya cukup terkejut karena jajaran timnas Indonesia hampir dihuni 90% keturunan Belanda Indonesia. Bahkan Ronald Koeman juga sempat mengkritik Sintayong saat berusukan mencari pemain keturunan di Belanda waktu lalu. Ronald Koeman mengkritik, jangan banyak-banyak. Ya, namun meski begitu, Ronald Koeman memuji perkembangan Indonesia. Saya cukup terkejut dengan jajaran pemain Indonesia saat ini. Mereka dihuni keturunan Belanda Indonesia. Namun kami bangga mereka bisa mewakili Indonesia. Saya seperti melihat timnas Belanda di tubuh Indonesia. Mereka akan membawa Indonesia ke level tertinggi, ujar pelatih Belanda. Ya, itulah beberapa ungkapan pelatih dunia ketika melihat kualitas Indonesia saat ini. Mereka mengakui bahwa perkembangan Indonesia sudah di jalan yang benar, apalagi amunisi baru akan terus bertambah nantinya. Ini akan menjadikan Indonesia akan sejajar dengan tim-tim raksasa di Asia. Ya, hal itulah yang dibocorkan Asnawi Mangku Alam kepada awak media. Asnawi Mangku Alam mengklaim timnas Indonesia akan bertambah kuat untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Ia yakin skuad Garuda bisa bersaing dalam ajang tersebut karena beberapa pemain keturunan akan bergabung. Namun Asnawi tidak menyebutkan siapa yang akan menjadi amunisi berikutnya. Harus optimis karena kami banyak pemain-pemainnya akan datang nantinya, akan saling berganti. Kami selalu optimis bisa ke Piala Dunia 2026. Semua akan dipersiapkan di bulan September, ujar Asnawi. Ya, siapakah amunisi baru pemain Eropa berikutnya? Mari kita tunggu kejutan bulan September nanti. Ya, timnas Thailand yang dijuluki Raja Piala AFF ini tak kuasa menahan tangisan usai tersingkir dari jalan menuju Piala Dunia 2026. Timnas Thailand gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 meski pesta gol di laga pamungkas 11 Juni kemarin malam. Yang menjamu timnas Singapura, Thailand diwajibkan menang dengan selisih minimal 3 gol atas tamunya untuk bisa lolos ke putaran ketiga. Sayangnya, asa itu hanya berbuah angan, meski skuad asuhan Masata Daisy berhasil meraih kemenangan besar atas Singapura. Akan tetapi, torehan 3 gol yang sebenarnya mampu membuat lolos menjadi sia-sia tak berguna, karena Singapura berhasil menceploskan 1 gol. Hingga 7 menit tambahan waktu, tak ada lagi gol yang tercipta. Skor 3-1 menutup jalannya pertandingan. Hasil itu sekaligus memastikan langkah Thailand di kualifikasi Piala Dunia 2026 terhenti. Meski menang besar, namun tak cukup menggeser posisi Cina dari peringkat kedua klasemen akhir grup C. Thailand dan Cina sama-sama mengoleksi 8 poin dengan selisih gol dan defisit gol yang sama yakni 9. Namun skuad Gajah Perang kalah dalam hitung-hitungan head-to-head poin. Ya, tragisnya, Thailand tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Torehan 7 gelar Piala AFF tak berguna untuk bisa melaju ke tahap terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, timnas Indonesia yang belum pernah meraih gelar 1 Piala AFF saja berhasil lolos ke putaran ketiga. Skuad Garuda memastikan tiket tersebut setelah mengalahkan Filipina di laga pamungkas fase grup F dengan skor akhir 2-0. 2 gol masing-masing dicetak oleh Tom Haye menit ke-32 dan Rizky Ridho menit ke-56. Sementara itu, kiper Singapura berusia 40 tahun, Hasan Sani, menjadi pahlawan bagi China. Kini netizen China membanjiri akun Instagram untuk berterima kasih. Pasalnya, Thailand di laga menghadapi Singapura kemarin berhasil melesatkan 35 tembakan, dan Hasan Sani berhasil menepis semua tendangan Thailand walaupun harus kebobolan 3 gol. มันเป็นเสียงที่ยิ่งใหญ่แล้วก็พวกเราก็ทำให้พวกคุณผิดหวังก็ต้องขอโทษด้วยครับ Indonesia sekarang bukan Indonesia yang dulu. Ya, flashback sedikit ke era timnas saat dipimpin oleh Simon MC Menemi, saat dimana timnas sedang terpuruk-puruknya dan menjadi juru kunci kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun di era Sintayong, di mana perbaikan mulai ditata dari bawah, mulai ada progres, komposisi pemain mulai mumpuni, kekuatan merata, tinggal PR besar mencari sosok penyerang murni yang mumpuni. Hari ini hasilnya, Garuda mampu terbang tinggi ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun Sintayong tidak mau puas diri. Ia mengatakan akan mencari sosok penyerang yang mempunyai finishing yang oke. Lini depan tumpul, jujur saya tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan. Memang mereka harus evaluasi diri dengan baik. Saya akan mencari terus pemain-pemain depan keturunan yang lain. Memang jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pasti akan diajukan naturalisasi lagi, ujar Sintayong. Aparece Messi, gol, 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 gol. Quiere como